Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kalam surga rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat setelah dia menciptakan segala sesuatu. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Imam Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada mereka atau para malaikat bahwa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Kemudian para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka. Termasuk pengangkatan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya agar membawa tanah liat dari bumi dan dihadapkan kepadanya untuk menciptakan Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Wujud Adam yang belum diberi ruh kemudian didiamkan tergeletak selama 40 malam. Iblis selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya, maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya.
ketika Adam alaihissalam berniat akan bangkit berdiri, sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai ke bagian kedua kakinya. Setelah roh sampai ke bagian otaknya, maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, Yarhamukallah, hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu. Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bagian kedua kakinya. Tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit. Dan ia berkata, wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Kemudian setelah itu ditimpakan rasa kantuk kepada Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengambil salah satu dari tulang iga sebelah kirinya. Lalu Allah menjadikan tulang iganya itu istrinya, yaitu Siti Hawa, agar Adam merasa tenang hidup dengannya. Ketika tidur dicabut darinya dan Adam terbangun, ia melihat Siti Hawa telah berada di sampingnya. Siti Hawa diciptakan sebelum Adam tinggal di surga. Setelah itu Allah mengawinkannya dan menjadikan rasa tenang dan tentram dalam diri Adam. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Saat menikahi Siti Hawa, Nabi Adam bertanya, apa mahar atau mas kawinnya? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, aku mencegah kalian dari pohon gandum, maka janganlah kalian makan, dan itulah maharnya. Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman, Sallallahu ala habibi Muhammad, bacalah salawat kepada kekasihku Muhammad. Lalu Adam bertanya, siapakah Muhammad itu? Allah pun menjawab, dia adalah anak cucumu nanti, dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia, maka aku tidak akan menciptakan makhluk. Kemudian Allah menikahkan Adam dengan Hawa, dan itu bertepatan hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Karena itulah disunnahkan menikah pada hari Jumat. Setelah Adam alaihissalam menikah, Allah memberi wahyu kepada malaikat Ridwan, sang penjaga surga, untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayan surga dan para bidadari. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa lalu berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga, dan mereka terdiam sebentar. Kemudian Allah memberi wahyu pada Adam, ini surgaku dan istana kemuliaanku, masuklah kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian, dan janganlah mendekat pada pohon ini, niscaya kalian tergolong orang-orang zalim. Malaikat yang menjadi saksi atas pernikahan mereka kemudian mengantar Adam dan Hawa masuk ke surga. Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga dan diturunkan ke bumi karena melanggar larangannya dengan memakan buah terlarang di surga. Adam dan Hawa terbujuk rayuan dan bisikan setan untuk memakan buah khuldi yang dianggapnya sebagai buah kekekalan. Setelah keduanya memakan buah pohon itu, maka dengan serta-merta kelihatanlah aurat keduanya. Tersebutlah bahwa
yang digunakan oleh keduanya untuk menutupi aurat adalah kukunya masing-masing. Kalangan mufassir menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Jumat ketika diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Kisah Nabi Adam di bumi pun berlanjut. Ia diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dengan Hawa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Adam diturunkan di wilayah Dahna, India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di Dustamisan yang terletak beberapa mil dari kota Basrah atau Irak. Sesudah itu, Adam dan Hawa pun memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka lakukan. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan mereka di bukit Jabal Rahmah dekat Padang Arafah. Setelah diturunkan ke bumi, mulailah Adam belajar membuat alat besi dan diperintahkan untuk membajak tanah dan menanam tanaman serta mengairinya. Ketika telah tiba masa panen, maka ia menuainya dan memilih biji-bijiannya serta menggilingnya menjadi tepung, lalu membuat adonan roti darinya. Setelah itu baru ia memakannya. Sahabat kalam surga rahimakumullah, kemudian Nabi Adam alaihissalam wafat pada usia 1000 tahun berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ia dikuburkan di Gunung Abu Qubais, Mekah. Setelah kepergiannya, tanggung jawab diberikan kepada anaknya yang juga seorang nabi bernama Syed. Demikianlah sahabat sekalian, ulasan kisah Nabi Adam yang jarang diketahui, mulai dari penciptaannya hingga diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita mengambil ibrah darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.